Kemajuan alam ilmu di zaman modern, tentu saja sudah terlampaui semua harapan yang ada. Saran yang mungkin ada beberapa batasan untuk itu terikat untuk menimbulkan kecurigaan. Ini berarti bahwa mempercayakan ilmu pengetahuan, atau mengendalikan dengan sengaja menurut prinsip-prinsip ilmiah, lebih dari yang dapat dicapai oleh metode ilmiah dapat menimbulkan efek yang menyedihkan. Hampir tidak dapat disangkal bahwa tuntutan semacam itu secara sewenang-wenang membatasi fakta-fakta yang harus diakui sebagai kemungkinan penyebab peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Mengapa kita, bagaimanapun, dalam ilmu ekonomi, harus menyatakan ketidaktahuan tentang jenis fakta yang, dalam kasus teori fisika, seorang ilmuwan pasti diharapkan untuk memberikan informasi yang tepat? Akal yang keinginannya telah melampaui pemahaman mereka. Tradisi moral kita berkembang bersamaan dengan akal kita, bukan sebagai produknya. Kami memang saat ini memiliki sedikit alasan untuk bangga. Sebagai sebuah profesi, kami telah mengacaukan banyak hal. Sebelum menyadari bahwa banyak hal yang telah kita lakukan sejauh ini sangat bodoh, kita tidak akan merasa optimis lagi. Kami memahami bahwa, secara umum, ada banyak fakta yang tidak terbuka untuk kami pertimbangkan. Dan kami hanya memiliki sejumlah informasi terbatas yang akurat dan benar. Ini karena hubungan kami dengan pasar dan struktur sosial kami yang kuat. Masalah ini lebih tentang bagaimana mendorong semua orang di komunitas untuk menggunakan alat terbaik yang tersedia untuk pekerjaan itu, yang dipahami oleh semua anggota komunitas kecuali orang yang bersangkutan. Penghargaan yang dapat diobligasi dengan kepatuhan yang nyata dengan standar ilmiah yang diakui untuk teori-teori yang sederhana. Salah dapat, seperti yang ditunjukkan oleh contoh ini, memiliki pikiran tidak dapat secara akurat menggambarkan sifat masalah. Pikiran tidak dapat meramalkan kemajuannya sendiri. Saya tidak berpikir itu berlebihan untuk mengatakan bahwa sejarah sebagian besar adalah sejarah inflasi, biasanya inflasi yang direkayasa oleh pemerintah untuk keuntungan pemerintah. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa pelestarian kebebasan individu tidak sesuai dengan kepuasan penuh dari pandangan kita tentang keadilan distributif. Tampak bagi saya bahwa kaum sosialis saat ini dapat mempertahankan posisi mereka dalam ekonomi akademis hanya dengan berpura-pura bahwa perbedaan sepenuhnya merupakan pertanyaan moral yang tidak dapat diputuskan oleh sains. Bertindak berdasarkan keyakinan bahwa kita memiliki pengetahuan dan kekuatan yang memungkinkan kita untuk membentuk proses masyarakat sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita. Pengetahuan yang sebenarnya tidak kita miliki, kemungkinan akan membuat kita melakukan banyak kerugian. Jika kita ingin melestarikan masyarakat yang bebas, penting bagi kita untuk menyadari bahwa keinginan objek tertentu bukanlah pembenaran yang cukup untuk penggunaan paksaan. Klaim kesetaraan posisi material hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan kekuatan totaliter. Kebebasan yang diberikan hanya jika diketahui sebelumnya bahwa efeknya akan bermanfaat bukanlah kebebasan. Darurat selalu menjadi dalih di mana perlindungan kebebasan individu telah terkikis. Mungkin fakta bahwa kita telah melihat jutaan orang memilih diri mereka sendiri ke dalam ketergantungan penuh pada seorang tiran telah membuat generasi kita memahami bahwa memilih pemerintahan seseorang tidak harus menjamin kebebasan. Bahkan perjuangan untuk kesetaraan melalui ekonomi terarah hanya dapat menghasilkan ketidaksetaraan yang ditegakkan secara resmi, penentuan status otoriter setiap individu dalam tatanan hierarki baru. Tugas aneh ilmu ekonomi adalah menunjukkan kepada manusia betapa sedikitnya yang mereka ketahui tentang apa yang mereka bayangkan dapat mereka rancang. Karena itu, ia harus menggunakan pengetahuan apa yang dapat ia capai, bukan untuk membentuk hasil sebagaimana pengrajin membentuk karyanya, melainkan untuk menumbuhkan pertumbuhan dengan menyediakan lingkungan yang sesuai, dengan cara yang dilakukan tukang kebun untuk tanamannya. Kita tahu, dengan kata lain, kondisi umum di mana apa yang kita sebut, agak menyesatkan, keseimbangan akan terbentuk dengan sendirinya.
Tetapi kita tidak pernah tahu berapa harga atau upah tertentu yang akan ada jika pasar menghasilkan keseimbangan seperti itu. To be continued part 2, don't forget to like, comment and subscribe.